Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vino Ankusiranda, NIM B1020239. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen strategi dengan judul Optimalisasi Strategi Manajemen dalam Peningkatan Kualitas Mutu Produk dan Pelayanan, Memperkuat Brand Image UD Bumi Mulia. Sebelumnya, bagi kalian yang belum mengetahui apa itu UD Bumi Mulia, UD Bumi Mulia adalah produksi, penjual, dan distributor genteng dan batu bata yang telah berdiri sejak 2007. Namun, saya pribadi menghandle usaha ini sejak pada tahun 2022. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pentingnya brand image dalam persaingan pasar. Pertama yaitu membentuk persepsi. Persepsi adalah pandangan awal masyarakat terhadap suatu produk atau layanan kita. Maka dari itu kita harus mengembangkan persepsi dari masyarakat agar menilai produk kita lebih bagus dibanding produk lainnya. Yang kedua ada peningkatan loyalitas. Citra merek yang kuat akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan mengurangi resiko berlari kompetitor. Dengan masyarakat yang udah loyal terhadap produk atau layanan kita, maka kita akan menjadi pilihan utama dari produk tersebut. Lalu yang kedua yaitu membahas mengenai kualitas produk dan pelayanan sebagai pilar utama. Sebagai suatu usaha yang menjual produk dan layanan, maka kualitas produk sangat penting, yaitu dalam menjaga dan memperkuat kepercayaan terhadap pelanggan. Dan pelayanan prima juga harus diberikan untuk menciptakan pengalaman yang lebih positif untuk memperkuat citra merek dan mendorong loyalitas jangka panjang. Untuk tantangan yang saat ini saya hadapi, yaitu pertama ada persaingan yang ketat. Pasar lokal didominasi dengan kompetitor dengan produk-produk serupa, menyebabkan persaingan kali ini lebih beragam dan lebih ketat lagi. Kedua yaitu sistem manajemen, keterbatasan infrastruktur, manajemen mutu yang belum optimal menghambat kontrol secara kualitas. Lalu yang ketiga ada ekspektasi dari para pelanggan. Pelayanan yang belum sepenuhnya dapat memenuhi ekspektasi mereka menyebabkan kesenjangan antara suatu persepsi dan kenyataan di lapangan. Nah, untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi, ada beberapa strategi optimalisasi kualitas produk. Yang pertama, yaitu adalah kontrol berlapis, di mana setiap produk pasti akan melakukan kontrol secara rutin setiap hari. Bahkan di pagi hari sebelum melakukan pengiriman, kita melakukan kontrol untuk menjaga kualitas produk dan fungsinya sama seperti repeat order kemarin ataupun orderan pertama dari suatu pelanggan. Kedua yaitu ada pelatihan karyawan. Program pelatihan secara rutin pada karyawan untuk menetapkan strategi produksi, menjaga kualitas, dan SOP yang digunakan supaya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan output yang sesuai. Ketiga ada monitoring secara real time. Penggunaan teknologi sederhana kali ini digunakan untuk menjaga kualitas dari hari ke hari, bulan ke bulan, maupun tahun ke tahun dari produk yang kita hasilkan dan produk yang kita jual. Selanjutnya ada strategi peningkatan kualitas dari layanan. Pertama, kita menerapkan customer service excellence, yaitu pelatihan ataupun praktek yang berfokus pada kecepatan, keramahan, dan solusi pemecahan masalah dari para pelanggan. Kedua, ada sistem feedback secara terstruktur. Sistem feedback ini mendorong perbaikan berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan pasar ataupun pelanggan saat ini. Yang ketiga, yaitu ada layanan purna jual, di mana setiap produk memiliki kualitas dan grade masing-masing. Nah, untuk seseorang yang ingin upgrade, maka kita ada layanan purna jual, menjual barang sebelumnya untuk menggantikan dengan barang yang terbaru. Lalu, dampak sinergi terhadap brand image ada dua, yaitu dampak kuantitatif dan dampak kualitatif. Dampak kuantitatif yaitu peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan loyalitas dan retensi, peningkatan word of mouth dalam marketing. Lalu ada dampak kualitatif yaitu brand image yang lebih positif dan kuat, peningkatan nilai tambah suatu produk, dan daya saing yang lebih unggul di pasaran. Rencana implementasi UD Bumi Mulia yaitu pertama melakukan audit internal. Melakukan audit komprehensif terhadap kualitas produk, pelayanan, dan manajemen sebagai langkah awal penilaian kondisi saat ini untuk menciptakan keputusan dan evaluasi mendatang. Kedua, penyusunan SOP baru berbasis standar mutu untuk meningkatkan pelayanan terbaik sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Ketiga, yaitu ada monitoring dan evaluasi. Program monitoring dan evaluasi berkala dengan indikator kepuasan pelanggan dan citra merek untuk memastikan efektivitas dari implementasi pemasaran, SDM, dan produksi yang digunakan saat ini. Lalu, yang terakhir, bersama mewujudkan kesuksesan, optimalisasi strategi, manajemen kualitas produk, dan pelayanan adalah kunci memperkuat brand image UD Bumi Mulia. Hal ini di-highlight oleh 3 hal, yaitu kualitas pelanggan,
Sebagai investasi pada mutu dan layanan menghasilkan loyalitas pelanggan yang kuat dan berkelanjutan. Kedua, yaitu ada pertumbuhan bisnis. Strategi yang tepat dapat membawa kita dalam pertumbuhan bisnis yang lebih berkelanjutan dan memiliki keunggulan yang kompetitif dalam pasar. Ketiga, yaitu merek terpercaya. Mari bersama mewujudkan Budi Bumi Mulia sebagai merek terpercaya dan unggul di mata konsumen sebagai rujukan pertama atau tujuan utama konsumen dalam pemilihan suatu produk dan layanan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.